Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus menandaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka dapat memiliki hidup dalam dirinya dan memperoleh kehidupan yang kekal jika mereka makan daging Anak Manusia dan minum darahnya. Ajaran Yesus ini menimbulkan pertentangan di kalangan orang Yahudi. Bahkan sebagian pengikutnya pun tidak paham. Karena itu Yesus menggunakan bahasa simbolis bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Roti yang siap dibagi-bagikan untuk dimakan. Dalam pengajarannya, Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Barang siapa menyantap roti hidup, yakni tubuh dan darah Kristus, memiliki hidup dan hidup yang terarah kepada keabadian persekutuan dengan Allah. Yang Yesus maksudkan adalah hidup dan tubuhnya sendiri yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Melalui pemberian tubuh dan darahnya, Yesus memberikan kepada kita warisan suci dan luhur, yakni Ekaristi. Ekaristi merupakan sakramen kehidupan. Ekaristi merupakan puncak dan sumber seluruh liturgi gereja dan iman kita. Melalui Ekaristi,
semua umat manusia mengarahkan hidupnya kepada karya keselamatan Allah dalam diri putranya Yesus Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Manusia telah mati karena dosa, namun oleh korban Yesus disalib dan kebangkitannya, manusia memperoleh hidup dan keselamatan. Dari Ekaristi mengalir rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, di dalam Kristus kita bertemu dan berkumpul selalu untuk merayakan Ekaristi. Lewat bacaan Injil hari ini kita diajak untuk yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh roti hidup yang dipecah-pecah, yang dibagi-bagikan demi memberi hidup. Hanya dengan dipecah dan dibagi, roti bisa memberi hidup bagi siapa saja yang memakannya. Jika tidak dipecah dan dibagi, roti tetaplah sepotong roti saja. Secara rohani, kerelaan untuk dipecah dan dibagi, itulah yang memberi hidup bagi yang lain. Semangat rela dipecah dan dibagi hendaknya menjadi cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dengan cara ini, kita yang mau menerimanya sebagai roti hidup juga rela menjadi roti hidup bagi sesama kita, yakni dengan menghayati hidup yang tidak egois dan tertutup, melainkan senantiasa dengan hidup terbuka dan rela berbagi dengan sesama kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus memiliki daya hidup yang sungguh menakjubkan, bahwa ia setia dalam pergumulannya dengan iman yang teguh kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Kristus, sepatutnya kita yakin dan percaya bahwa dengan menyerahkan seluruh yang kita rasakan dalam hidup, seluruh perjuangan dan pergumulan kita bersama dengan kurban Kristus dalam Ekaristi, kita akan memperoleh suatu daya hidup yang baru. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Yesus sang roti hidup yang turun dari surga, bantulah kami untuk semakin mengenal dan mencintai Engkau dalam sabda dan Ekaristi yang kami rayakan. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya
di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.